Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Rina Agustin. Dalam video kali ini saya akan membahas paradigma dalam interface dan kaitannya dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah paradigma interaksi. Paradigma yaitu kesuksesan sistem interaksi dipercaya dapat memberikan peningkatan kegunaan dari sistem tersebut sebagai sebuah nilai, konsep, dan praktik yang diterapkan. Dengan melihat arah pandang yang sama pada komunitas, terutama disiplin intelektual bisa dikatakan sebagai paradigma dalam peningkatan daya guna sistem dan mencapai tujuan tertentu. Paradigma ini memiliki prinsip interaksi efektif dengan dibantu oleh aspek-aspek pengetahuan yang nantinya bisa meningkatkan evolusi produk dan desain. Terdapat dua pertanyaan yang sering muncul dalam pembahasan pemanfaatan sistem interaktif, di antaranya bagaimana suatu sistem interaktif dibuat agar memiliki daya guna yang tinggi, bagaimana suatu sistem interaktif dapat melakukan pengukuran daya guna atau usability. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, diperlukan pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama adalah paradigma, daya guna dari sistem interaktif akan mengalami peningkatan ketika sistem tersebut mampu melaksanakan tugas dan berhasil. Yang kedua, prinsip interaksi yang dilakukan dari beberapa aspek pengetahuan psikologi, sosiologi, komputasi berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan desain dan evolusi suatu produk sehingga dapat dikatakan mampu meningkatkan daya guna sistem tersebut. Desain iteratif dan prototyping, tiga pendekatan utama prototyping. Yang pertama, throw away. Prototype dibuat dan dites untuk menjadikan produk sampai pada final. Peran dari pengalaman sangat dibutuhkan sebagai penunjang, sementara prototype tersebut dibuang atau tak dipakai. Yang kedua, incremental. Beberapa komponen dibuat terpisah dari produk finalnya, sehingga untuk desain produk akhir secara keseluruhan hanya ada satu, tetapi dibagi dalam komponen-komponen lebih kecil. Yang ketiga, evolutionary. Dalam metode ini, prototipe-nya disimpan karena dijadikan sebagai literasi desain berikutnya. Produk yang sesungguhnya dilihat sebagai evolusi dari versi awal yang sangat terbatas menuju produk final atau produk akhir. Selanjutnya adalah jenis-jenis paradigma. Yang pertama, time sharing. Keunggulan dari paradigma ini membuat satu komputer mudah dipakai user dengan jumlah yang banyak sehingga mampu mengembangkan output sistem. Yang kedua adalah Video Display Units atau FDU. Dipergunakan untuk mempermudah ketika melakukan visualisasi pada abstraksi data dan mampu melakukan manipulasi jika terdapat informasi yang sama dengan penyajian yang berbeda. Yang ketiga adalah Programming Toolkits sebagai alat bantu dalam melakukan pemrograman untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat adalah Personal Computing. Walaupun bentuknya berukuran kecil, namun memiliki kekuatan yang powerful. Perancangan mesin ini ditunjukkan untuk pengguna tunggal. Yang kelima adalah Windows System dan WIMP Interface. Penggunaan sistem Windows ini untuk melakukan interaksi antara user dengan komputer pada setiap topik yang berbeda. Yang keenam, metafor. Sebagai media dalam memberikan ajaran mengenai konsep baru yang sebelumnya konsep ini harus dipelajari dan dipahami terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah direct manipulation, melakukan sebuah manipulasi secara langsung dengan tujuan agar lebih cepat memberikan perubahan pada sistem internal. Contoh manipulasi language adalah konsep WYSIWYG atau what you see is what you get. Yang kedelapan adalah language versus action. Dalam melakukan komunikasi antara user dengan interface dibutuhkan sebuah bahasa, dan ini merupakan bahasa yang diterapkan. Yang kesembilan adalah hypertext, sebuah metode penyimpanan informasi yang digunakan untuk browsing secara non-linear, dan format dalam penyimpanan ini juga berbentuk non-linear, dikarenakan pengaksesan informasi secara random tidak terlalu didukung dengan penyimpanan informasi yang berformat linear. Yang ke-10 adalah multimodality. Sistem ini memiliki ketergantungan saat manusia melakukan penggunaan beberapa saluran komunikasi. Contoh saluran komunikasi pada manusia yaitu visual, peraba atau kulit, dan audio atau telinga. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah computer support cooperative work.
Seiring berkembangnya jaringan komputer dapat memberikan kemungkinan adanya interaksi antara beberapa mesin yang terpisah dalam satu kesatuan grup. Maka dari itu, kegunaan dari perancangan sistem ini agar antar manusia dapat melakukan interaksi melalui komputer dan direpresentasikan dalam satu produk. Contoh, CSCW adalah email. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendukung interaksi. Yang pertama, learnability, sebuah metode untuk memberikan kemudahan pengguna awal dalam melakukan interaksi agar hasil interaksi tersebut lebih efektif dan optimal. Yang kedua, flexibility, menyiapkan berbagai teknik yang nantinya digunakan oleh user dan sistem sebagai wadah pertukaran informasi. Yang ketiga, robustness, dukungan yang ditujukan supaya user mencapai tujuan yang telah direncanakan dan diminati. Yang berikut adalah siklus perkembangan software, bentuk upaya dalam melakukan identifikasi aktivitas yang terjadi ketika dalam perkembangan sebuah perangkat lunak. Perlu adanya sebuah runtutan aktivitas agar lebih tersusun rapi dan diurutkan berdasarkan waktu pelaksanaan proyek pengembangan, dan dalam penerapannya perlu teknik yang tepat di setiap kegiatannya. Yang pertama ada model life cycle system. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan sebuah software guna mendapatkan kualitas siklus hidup software. Berikut ini beberapa tahapan pengembangannya, yaitu requirement analysis atau analisa kebutuhan. Selanjutnya sistem dan software design atau perencanaan sistem dan software. Selanjutnya implementation atau implementasi. Terus sistem testing atau pengujian sistem. Selanjutnya operation and maintenance atau pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah waterfall model. Model ini mengaplikasikan pendekatan secara sistematis serta urut mulai dari tingkat kebutuhan sistem kemudian mengarah ke tahap analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Model ini merupakan model yang setidaknya banyak dipakai oleh para pengembang software. Ada 5 sesi dalam model waterfall, yakni requirement analysis, system design, implementation, integration and testing, operations and dan maintenance. Kelebihannya yaitu software jenis ini mampu beroperasi dengan baik dan lancar tanpa adanya sebuah kesalahan, maka harus ditunjang dengan sebuah kebutuhan sistem harus utuh, tidak salah di awal proyek, dan bersifat eksplisit. Kekurangannya yang pertama, proses akan berhenti pada sistem muncul sebuah masalah sehingga tidak mampu dilanjutkan. Kedua, dari tahap satu ke tahap lainnya harus diisi semua dikarenakan tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya ketika tahap sebelumnya belum diisi dikarenakan menggunakan pendekatan secara sekuensial. Yang ketiga, penyelesaian spesialisasi penting diterapkan untuk mempermudah setiap tahapan. Yang ketiga adalah RAD, Rapid Application Development Model. Dalam melakukan proses ini menggunakan teknik inkremental dalam pembangunan perangkat lunak. Jangka waktu model ini mengarah pada waktu pendek, cepat, dan singkat. Model ini mengembangkan working model system dikonstruksikan di awal tahapan pengembangan yang bertujuan melakukan penerapan kebutuhan user dan menggunakan metode iteratif. Namun, penggunaan model ini tidak terlalu digunakan terus-menerus. Penggunaan model ini hanya menjadi tumpuan dalam proses desain dan penerapan ketika telah terselesaikan. Kelebihan RAD model, ketika batasan proyek dari model ini sudah diketahui terlebih dahulu dan dipahami dengan baik, serta terdapat kemungkinan untuk dimodularisasi, maka model RAD memiliki keunggulan lebih cepat dari waterfall. Kekurangan RAD model, yang pertama yaitu model ini belum tentu dipakai pada semua proyek dikarenakan semua proyek tidak semuanya bisa dimodularisasi. Proses pemecahan tersebut membutuhkan banyak tenaga dalam pengerjaan tiap bagian. Yang kedua, perlunya sebuah kesepakatan antar pelanggan dan pengembang model ini. Ketiga, diperlukan sumber daya yang cukup ketika program tersebut berskala besar. Dan yang keempat, fasilitas-fasilitas tiap komponen tidak tentu dipakai seluruhnya dengan optimal dikarenakan pembuatan menggunakan reuse komponen yang sudah ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.